Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liya'budu wa ba'asa rasulahu liyuwahhidu wa anzala al-kutuba liya'rifu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salama tasliman amma ba'du. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah berikan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, yang dimana banyak di antara kita berlenggang, bersenang-senang, di mana kesenangan itu nanti akan menjadikan saksi bahwa nanti di akhirat apa yang kita lakukan, gimana dengan kelengahan, waktu senggang, waktu sehat, itu tidak akan terulang. Hari ini harusnya lebih baik daripada yang kemarin. Jangan sampai hari ini lebih buruk ataupun malah lebih sama. Harus lebih meningkat. Semua di dalam urusan akhirat harus lebih meningkat. Di dalam urusan dunia aja kita pasti lebih meningkat. Inginnya pendapatnya lebih dari yang kita inginkan. Masa kita yang ingin di akhirat yang kekal, layah gamanya gitu. Seenaknya kita sendiri. Kemudian yang kedua, salat salam kita aturkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, kemudian kaum yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Kita lanjut di bab pelajaran Durzul Lughah Lighairi Naqid, Ad-Doktor Fil Abdurrahman, beliau sudah wafat, rahimahullah ta'ala, pada juz yang pertama. Terakhir halaman 26, yaitu tentang huruf-huruf jar. Jadi bab 4 atau pelajaran yang keempat yaitu membahas tentang huruf-huruf jar. Huruf jar ini termasuk tanda apa, Pak? Huruf-huruf jar ini termasuk tanda isim. Alhamdulillah kan sudah dipelajari di Mutarat. Di Durzul Lughah ini cuma murojaah sebenarnya. Plus mufrodat yang mungkin belum ada di Mutarat. Yang bawah, paling bawah sudah. Yang paling bawah fi, kalau kalimat itu jadi itu sudah ya. Kalimat kata-kata yang baru sudah selesai ya. Sekarang huruf jar, fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke. Fi kan sudah ya di Mutarat, fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke. Min hurufil jari, di atas adalah di antara huruf-huruf jar. Hurufi itu jamak dari harfu. Huruf itu jamak, mufradnya harfu. Wawunya hilang. Sekarang ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Ini kalau pelajaran yang kelima, yaitu ciri-ciri sim juga, tapi yang kelima. Masih ingat ciri-ciri sim yang kelima, Pak? Ya, gestrom. Namanya apa? Mudhof ilaih. Sama, nanti pelajaran yang kelima ini ada dua pembahasan ya. Yang pertama adalah mudhof ilaih atau ciri-ciri sim yang kelima. Yang berikutnya adalah munada, panggilan. Sama juga kan ciri-ciri sim. Yang keberapa itu, Pak? Di Mutarat yang ketiga. Ya, jadi pelajaran kelima ini bahas satu tentang ciri sim yang kelima, yaitu mudhof ilaih. Yang kedua adalah munada, itu panggilan. Ciri sim yang ketiga. Ya. Masih ingat, Pak, kalau yang munada itu selain ciri-ciri sim, dia termasuk apa, Pak? Munada itu isim apa?
Alismu binadore ila ta'yinihi. Dia termasuk isim apa? Ma'rifat. Nah, jangan lupa ini ya juga sama. Ya Khadijatu, ya rajulu, itu kan jelas yang dipanggil. Ya. Alismu binadore ila ta'yin, kejelasan. Nakiro sama ma'rifat. Lanjut. Ini yang dibahas yang pertama adalah tentang mudhof mudholai atau bahasanya kesetrum ya. Said kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Hada ya yasiru. Nah, ini mana yang mudah-mudah wilayah Pak? Kitabu Muhammadin. Nah, itu. Mana itu isim dengan isim. Ya, kitab isim, Muhammadin isim. Hada isim bukan? Isim apa namanya? Isyarah. Untuk laki-laki atau muannas? Dzakar ya. Kemudian ini ya siru, ini munadaknya Pak. Ya siru, wahai Yasir. Ini nanti kenapa kok nggak ditanwin? Ya nanti di belakang Pak. Ya, di mutarat. Sekarang Kitabu Muhammadin. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Itu artinya ya. Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Sambil merujuk mutarat ya. Kitabu Muhammadin, kalau isim ditinjau dari kejelasannya, kitabnya ini ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifatnya karena? Jelasnya karena apa? Harus di... Nah, Muhammad itu apa namanya? Isim yang berupa apa? Kan ada alam. Alam ada berapa? 3. Satu, salah satunya adalah isim. Yang dua apa Pak? Yang dua? Lakob. Satunya? Punya. Jangan lupa Pak, itu jangan dilupakan. Baru aja kemarin loh. Senin tau gak? Senin kalau nggak salah. Senin kan? Baru Senin tuh kayaknya sana. Baru Senin loh, baru Senin. Ya, baru berapa 3 hari ya. Jadi ya ini kita praktekkan ya. Kitabu itu makrifat karena kesetrum dengan Muhammad. Oke, makanya mudah pilih. Kitab itu enggak ditanwin karena bersambung dengan Muhammad. Muhammadnya kasroh dan ditanwin. Ya. Kemudian yang kedua, Yasir berkata la hada kitabu Hamidin. Bukan, ini adalah kitabnya Hamid. Ini susunya harus sesuai Pak. Hada isim isyarah. Mudakar atau mu'anas? Mudakar. Musana atau jamak? Musana atau jamak? Mufrad. Kalau nggak ada pilih ngaji mufrad. Ya. Nah ini nggak boleh ada kitabani, itu nggak boleh Pak. Nanti kalau dua ya hadani kitabani, hilangkan nunnya, kitabah Hamidin gitu sama. Ini adalah kitabnya Hamid. Sama, ada termasuk isim syarah. Dia ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat. Ya. Sudah komplit Pak. 1 tadi isim syarah termasuk ma'rifat. Kemudian mabni atau mu'rab? Mabni. Kalau kitabu? Mu'rab, benar. Nah, kita sama teori yang di mutarat kita jadikan satu. Said, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Sama ya.
Lanjut, yasir huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Masih ingat nggak? Huwa termasuk apa? Domir apa namanya? Rofa apa namanya? Domir ada berapa? Dua, yaitu dohir sama mustatir. Ini yang dohir apa mustatir? Oh, dohir bener, karena kelihatan kan. Sekarang dohir ada berapa? Dua. Satu. Nah, munfasil sama muttasil. Munfasil ada berapa? Munfasil ada berapa, Pak? Munfasil dulu. Munfasil yang terpisah. Ada dua. Rofa sama nasab. Yang mutasil ada tiga, yaitu rofa, nasab, jer. Nah, ini yang mana, Pak? Rofa, munfasil atau mutasil? Munfasil, dia terpisah. Dua sampai nahnu, dia kan domir rofa, munfasil, dia terpisah. Terus ada ala, ingat? Nah, ada ala maktabi, pasti kasro. Hunaka di sana. Lanjut, Said. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Daftaru isim ditinjau dari bangunan akhirnya, termasuk isim apa? Isim ditinjau dari bangunan akhir. Soke, benar soke. Kan bangunan akhir, Pak. Bangunan akhir kan kalau enggak maksur, mamdud, mankus. Nah, intinya terakhirnya hurufnya apa? Kalau ditinjau dari kejelasan ma'rifat. Nah, ditinjau dari jenisnya mudzakkar. Ditinjau dari jumlahnya mufrad. Oh ya. Banyak, makanya kita praktekkan, Pak, biar paham. Karena di dalam Durusulugo itu sebenarnya praktek dari kaidah di mutarat. Jadi kalau paham enak. Itu maknanya, Pak. Sekarang lanjut ya. Huwa ala maktabil mudarisi. Huwa ala maktabil mudarisi. Dia di atas mejanya guru laki-laki. Huwa pengganti sinten, Pak? Dari ini, Pak. Huwa, Pak. Nah, daftaru Ammar. Kan dia pasti dia laki-laki, baik berakal ataupun tidak. Saya masih ingat, Pak, kalau jamak tidak berakal pakainya domirnya apa, Pak? Iya. Ya. Misalkan ain ada fatiru Ammarin, iya gitu nanti. Ya. Ini jadi nggak kaidah, nggak cuma sembarang buat, Pak. Daftaru Ammarin huwa. Lanjut, Said kolamuman. Sama, ini mudah-mudah play. Kolamuman hada ya Aliyu. Siapa ini wahai Ali? Ya, mudah-mudah play sama. Kolamu man. Man ini isim. Isim apa namanya, Pak? Istifham. Sekarang saya tanyain, man kan isim istifham toh. Dia ditinjau dari ya. Tinjau dibuka, Pak, mutarannya dibuka. Tinjau dari penyusunannya, Pak. Murah apa mabni, Pak? Man itu. Man. Mabe nih. Ya. Jat.
Ngaliun sama dibuka nggih, mutaratif. Hada qalamul mudarisi. Ini adalah penanya guru laki-laki. Ingat, mudhof itu depan nggak ada alif lam. Yang kedua biasanya ada alif lam mudhof ilaih. Meskipun di belakangnya nggak ada alif lam, tapi nanti tanwin. Kan ini adalah penanya guru. Ada kolamu mudarisin kalau nggak ada alif lamnya. Tapi itu menjadi apa penanya? Nakirah atau ma'rifat? Kalau yang ini kan ma'rifat karena kolamunya ini ma'rifat karena bersambung dengan isi ma'rifatnya yaitu kalau silakan ini Pak. Sekarang Pak, ini isim ditinjau dari kejelasannya termasuk isim apa ini? Tinjau dari kejelasannya, ma'rifat benar. Terus ini penanya ma'rifat atau nakirah? Ma'rifatnya karena ya keseremnya karena ada al itu Pak. Ingat, kan ada alnya. Sedangkan kalau nggak ada al, hilangkan. Kolamu mudar dari sin tambah tanwin Pak. Nah gini maksudnya Pak. Ini jadi negatif nakirah atau ma'rifat? Ma'rifatnya karena apa? Ini nakirah Pak. Nakirah. Kan ada nggak kriterianya kalau ma'rifat itu apa? 1 alif lam, 2 apa? Domir 3. Terus 4 Cimauso 5 alam. Sebelum alam munada. Habis munada alam terus terakhir nah begini termasuk nggak? Nyambung nggak ini Pak? Nggak ada toh? Domir nggak ada, alif lam nggak ada, munada nggak ada, jadi nakirah gitu maksudnya Pak. Jadi penanya gurunya banyak itu Pak, gurunya siapa yang nggak tahu. Tapi kalau ini jelas, penanya guru yang mana jelas. Ya, itu bedanya Pak. Oh ya, kalau kalimatnya ini adalah penanya guru, gurunya jelas yang dimaksud. Yang misalkan ini ya, ini adalah pena saya kan gitu jelas. Kalau yang ini beda, ini penanya siapa, gurunya nggak tahu gurunya siapa ini yang dipakai. Ya. Nah banyak kolamu mudaris. Jadi penanya guru itu misalkan banyak ya. Penanya kan misalkan ini banyak. Nah penanya yang dipakai guru itu mana nggak tahu. Beda ya. Ini kalau di dalam bahasa Arab nggak ada, cuma jumlahnya 2 Pak. Menyusun kalimat itu cuma 2 jumlah ismiyah. Nanti di belakang sudah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Oke. Nah ini kan isim toh Pak? Isim apa namanya? Banyak kan jumlah isimnya Pak? Jumlah isimnya biasanya komponennya Pak nanti di belakang mubtada plus khobar. Ngoten. Jadi ini mubtadanya, ini khobarnya, ini mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih itu selalu kasroh, hukum asalnya. Nah ini boleh doma, bisa fathah, bisa kasroh tergantung kedudukan. Betul nggak? Karena ini sebagai khobar makanya doma. Gini Pak. Ya itu.
Ya, ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'il ya, kemarin kan sudah toh bab 4. Itu kharaja at-thalibu. Nah, itu jumlah fi'il ya, Pak. Kharaja at-thalibu. Halaman 26 tuh, Pak. Gitu. Lah ini fi'il. Jadi tasrif toh? Kharaja ya haruju. Keluar toh? Nah, perlu fa'il. Ini fa'ilnya, Pak, pelaku. Ini jumlah fi'liyah namanya. Sudah sempurna ya, Pak. Murid itu telah keluar, udah cukup. Ini juga sudah cukup. Ini penanya guru, udah cukup. Simple bahasa Arabnya. Ustaz, simpel kitanya. Lanjut ya. Yo. Aina hakibatul mudarisi. Aina hakibatul mudarisi. Sekarang Pak, kita tanyakan hakibatu isim ditinjau dari bangunan akhirnya termasuk isim apa? Oke, benar. Ditinjau dari jenisnya mu'annas hakiki atau majasi? Majasi. Isim ditinjau dari jumlahnya mufrad. Kemudian isim ditinjau dari kejelasannya ya sesuai itu, sesuai konteks itu. Marifat karena benar. Dan isim ditinjau dari penyusunannya. Termasuk apa itu? Penyusunan. Punyanya udah toh? Ya sudah, Punyanya udah belum? Udah toh? Lah iya udah toh? Lah iya. Yo tarkib. Tarkib kalau sudah yang tarkibnya, tarkib. Tarkib, ayo. Penyusunan huruf akhirnya. Dia termasuk apa? Murab apa mabni? Nah, murab. Bisa kaki batu, bisa kaki bata, bisa kaki bati tergantung kedudukannya. Oke, lanjut. Ali. Dia tahtal maktabi. Dia pengganti siapa ini, Pak? Kaki batu. Ini menandakan bahwa kaki batu itu mu'anas. Ya. Masih ingat dia tadi domir apa namanya? Rofa munfasil, benar. Tahta ini termasuk dorof nanti ya. Dorof nanti di belakang belum. Dorof di bawah meja. Ya, di bawah meja. Tamarinu, latihan-latihan ya. Silahkan dibaca. Ajib, jawablah. Ya, ajib, ini jawablah. Anil asilati, ada an itu huruf jar. Al asilati, kalau dilanjut anil, nunnya di kasroh. Anil asilatil atiyati, jawablah dari pertanyaan berikut ini. Lanjut dari pojok nomor 1, Mas. Enggak, saking pojok. Nomor 1. Leres artinya. Ya, ayo di mana tadi, Pak? Dijawab. Itu sesuai konteks itu loh. Kitab. Gantiin apa kalau kitab? Domirnya? Nah, wah. Gimana kitabnya Muhammad tadi? Itu Yasir tadi, jawab Yasir. 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Huwa alal
Huwa alal maktabi. Huwa alal hunaka. Saya ulangi, aina kitabu, enggak ditanwin. Dan Muhammadin. Di mana kitabnya Muhammad? Huwa pengganti siapa, Pak? Kitab. Jadi enggak usah ditulis lagi kitabu Muhammadin kepanjangan. Cukup ganti domir. Kalau kitab ditinjau dari jenisnya termasuk apa, Pak? Kitab mudzakkar muannas? Mudzakkar. Mufrad musanna jamak? Nah, makanya jadikan huwa. Tapi kalau jamak, Pak, aina kutubu Muhammadin, domirnya ganti apa? Iya. Ingat ya, kalau aina kutubu Muhammadin, kutubu kan jamak apa namanya, Pak? Jamak taksir. Iya, alal maktabi kalau pakai kutub. Lanjut, nomor 2. Ganti daftaru, ganti domir. Dia. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas. 1, 2, 3. Mudarisi. Artinya, Mas? Masya Allah. Aina daftaru Ammarin. Okay. Di mana buku tulisnya Ammar? Daftaru ditinjau dari kejelasannya termasuk ma'rifat atau nakiro. Daftaru Ammar ma'rifat. Meskipun Ammarnya tanwin. Okay. Beda ya, itu kan termasuk alam yang isim. Huwa alal maktabil mudarisi, dia di atas mejanya guru laki-laki. Nomor 3. Aina haki batu mudarisun. Mudarisi. Enggak ditanwin, Pak. Mudarisi. Artinya dulu, Pak. Di mana pasnya? Gua hakikah. Dia tahta muka maktabi. Aina hakibatul mudarisi, di mana tasnya guru laki-laki itu hakibah diganti domir dia. Dia tatal maktabi, dia di atas meja. Di bawah. Dia di bawah meja. Dia tatal maktabi, dia di bawah meja. Ya. Maktabi, Pak, masih ingat, Pak? Kalau di tasrif istilahi masih ingat, Pak? Ikut wajan apa dia? Dari sumbernya apa, Pak? Kata apa? Yaktubu. Terus jadi ini kan, Pak, maktabu karena ada di bawah tulisannya tahta, makanya maktabi. Asal usulnya maktabu, depannya ada tahta jadi kasroh, itu ndorof nanti. Maktabi tadi tempat menulis kan gitu, Pak, meja toh dan sebagainya. Lanjut, adif, idofahkan, Pak, ini, Pak, atau mudofkan. Halaman 28. Adif al kalimata, mudofkan atau sambungkan kata al-ula yang pertama ila saniyati, kepada yang kedua. Ulangi, adif niku mudofkan atau sambungkan atau idofahkan al kalimata,
kata. Kan kata, Pak. Nanti kalau kalimat beda lagi. Al-ula yang pertama, ilasaniyati kepada yang kedua. Contohnya di situ kitabun Muhammadun. Kata pertama, kedua Muhammadun. Nah, ini kan pertama, kedua, Pak. Kata pertama, kedua disambungkan, Pak. Kayak tadi mudah-mudah boleh. Jadi kitabu Muhammadin. Nah, kan ya, kitabnya sama. Nggih. Maktabun sama al-mudarisu menjadi maktabul mudarisi. Nah, sekarang disambung, monggo lanjut ya, Pun. Menjadi Hamidin. Artinya, Pak? Kolamun kata pertama, Hamidun kata kedua, diidofkan pertama ke kedua, kolamu Hamidin, penanya Hamid. Maksud geser ke kiri dulu. Miftahun. Miftahun al-baiti. Menjadi Miftahun al-baiti. Laras artinya kunci. Kunci rumah. Miftahun kunci. Al-baitu rumah. Didoakan miftahul baiti, kuncinya rumah itu. Boleh itu, boleh ini, jelas kuncinya. Lanjut, berikutnya, Mas. Dimudahkan, Mas. Artinya? Ya, Masya Allah. Baitun sama Abbasun diidofahkan baitu Abbasin, rumahnya Abbas, jelas. Meskipun tanwin nggih, sinnya tetap dia jelas Abbasnya. Lanjut. Mas Iwan? Mudah-mudah pilih kan? Ada dukanu. Tajiri. Artinya, Mas? Toko. Pedagang. Ya. Bukan dak ya, dukkanun. At-tajiru menjadi dukkanut tajiri. Tokonya pedagang. Lanjut. Dijawab mudah boleh. Artinya, Pak? Ya. Ruangan atau kamarnya boleh. Gurfatun aliyun menjadi gurfatu aliyin, ruangan atau kamarnya Ali. Lanjut. Artinya, Mas? Ya, benar. Baitun al-muhandisu dimudofkan baitul muhandisi, rumahnya insinyur itu. Lanjut. Artinya, Mas? Daftar apa artinya? Buku tulisnya Said. Daftarun buku tulis, Saidun Said. Dimudahkan daftaru Saidin, buku tulisnya Said. Lanjut. Artinya, Pak? Ya, nama anak. Ismun nama, al-waladu anak kecil. Dimudahkan ismul waladi, namanya anak laki-laki itu. Lanjut. Dimudahkan, Pak?
Mindilu, mudah kan? Disambung. Mindilu ya sirin. Nah, artinya Pak, mindil apa Pak? Jangan Pak, yang kain, pakai kain. Sapu tangan. Mindilun sapu tangan. Yasirun nama orang, dimudahkan mindilu yasirin. Sapu tangannya Yasir. Lanjut. Artinya Mas? Kitabnya Allah. Kitabun Allahu. Dimudahkan kitabullahi. Ya, udah kan kalau hurufnya gundul bisa ya kitabullahi, bisa kitabullahi, bisa kitabillahi, tergantung kedudukannya. Lanjut. Artinya Mas? Ya. Komisun kemeja. Ammarun nama orang. Dimudahkan komisu ammarin. Ya. Lanjut. Artinya? Ya. Bintun anak perempuan. Ya. At-tabibu dokter laki-laki. Dimudahkan bintut tabibi. Anak perempuannya dokter laki-laki. Lanjut, sarirun. Sarirun khalidun. Sarirun khalidin. Artinya? Tempat tidurnya Khalid. Ya. Sarirun ranjang. Khalidun nama orang, dimudahkan sariru Khalidin. Tempat tidurnya atau ranjangnya Khalid. Lanjut. Hus. Artinya Mas? Iya, kunci mobil. Miftahun kunci. Asyayaratu mobil. Dimudahkan miftahus sayyarati. Kuncinya mobil. Itu ya. Sudah toh Pak? Alif lam samsiah komariah udah toh? Jangan lupa itu dipraktekkan. Miftahus sayyarati. Ya. Kalau enggak disambung ya miftahu as-sayyarati. Ya. Lanjut ke ketiga, ikra, waktub, bacalah dan tulislah. Ikra itu bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a bersama, dopti awakhiri bersama mengharokati akhir kalimati. Bersama mengharokati akhir pada kata tersebut. Ya, depan lagi Mas. Depan. Nggak bisa belakang. Ini diterapkan ini. Diterapkan. Kan mudah-mudah wilayah kita bahas, ya itu sama, mudah-mudah wilayah. Depannya domah, terakhir kasroh. Masa pintu guru? Ayo. Pintu pasti hubungannya dengan sekolah. Jangan guru. Nanti bingung nanti pintunya guru, ya tahu bingung. Pintunya sekolah. Made kasroh. Babul madrasati. Diterapkan mudah-mudah wilayahnya. Ini kan bahas tentang mudah-mudah babul madrasati. Emang sama, mudaris satu kan guru perempuan, tapi kan dinalar, masa pintunya guru kan gitu, nggak pas, makanya dijadikan pintunya sekolah. Babul madrasati. Sama tulisannya ya, mim dal ro sa, sama,
tinggal konteksnya yang kita baca apa. Kecuali bintu lah bisa, bintu al mudarisati, anak perempuannya guru itulah baru bisa. Lanjut Mas. Artinya Mas. Keledai. Rojul. Laki-laki dewasa. Kalau anak laki-laki walad. Himarur rojuli. Keledainya laki-laki dewasa itu. Lanjut. Tanwin. Nah, gitu bener. Iya. Itu Hamidin, rumahnya Hamid. Lanjut. Artinya Pak? Mudir apa mudir Pak? Ya, kepala sekolah. Sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Lanjut Mas. Artinya sapu tangan. Sapu tangan. Mindil, sapu tangan. Bener. Mindilu Ammarin, sapu tangannya Ammar. Lanjut Mas Iwan. Artinya Ismut Tolibi, nama murid itu ya. Ismut Tolibi. Lanjut Pak. Baitullah. Allahnya kasrah atau fathah atau dhammah? Rumahnya Allah. Baitullahi, rumahnya Allah. Lanjut Mas. Artinya ya, di dalam kita fi ada fi ya, bi-nya kasroh, fi kitabi billahi, fi kitabillahi, di dalam kitabnya Allah. Lanjut. Ada min kasroh, ada min kasroh. Mudari si artinya Mas. Dari rumahnya guru. Min, ada min ya, ingat, ada min itu kasroh huruf terakhirnya. Min baiti al mudarisi, tidak dari rumahnya guru laki-laki. Terakhir panggil Pak. Nah, artinya Pak atas. Masya Allah. Ala, ingat, ada ala kasroh huruf terakhirnya sebelum di alif lam. Alal maktabi al mudiri, mudah-mudah pilih lagi, di atas mejanya kepala sekolah. Ini ada pertanyaan Pak? Jangan lupa ya, kaidahnya diterapkan di dalam mutarot sama di sini sama. Oh, ini isim ditinjau dari bangunan akhir, isim ditinjau dari jenis, jumlah, kejelasan, penyusunannya, kemudian perubahan harokat akhirnya. Nah, itu dipraktekkan. Kalau sering dipraktekkan, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala tidak lupa. Ini itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kekurangan pada diri hamba, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.